3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Kakek, ada apa denganmu? Apakah kamu tidak membuatku takut? Sosok yang menjulang tinggi dengan wajah panik, bergegas maju, bang, gelombang ketakutan akan dampak iblis, sesaat akan terbang keluar dari sosok yang menjulang tinggi, tubuh iblis terbelah, percikan darah. Dewa Tuhan, yang tertinggi tanpa beban, kalian berdua bajingan tua, dan bocah konspirasi, ini adalah konspirasi, aku. Nenek moyang setan Yuan meraung ke langit. Ledakan, pada saat ini, tampaknya seluruh klan iblis sedang membuat kehebohan, dan roh jahat yang luar biasa mengalir keluar seperti lautan luas. Pada saat ini, seluruh alam setan langit berbintang, nafas yang mengerikan naik, menatap inti dari bagian setan ini. Apa yang salah dengan dia? Dan di langit bintang iblis, dua nafas yang kuat, bersembunyi di lautan iblis yang dalam, menyerap kekuatan mengerikan di laut ajaib. Tiba-tiba, aku merasakan nafas menyapu seluruh lautan ajaib dan langit berbintang. Kedua sosok itu tiba-tiba mengangkat kepala dan menatap langit. Ini adalah leluhur dari klan iblis hari ini, leluhur dari iblis Yuan. Suara yang dalam datang dari salah satu pria yang lebih tampan dan galak. Tetapi pria itu, dengan tatapan suram, dikelilingi oleh cahaya ajaib, berkata dengan suara yang dalam, Tuan Luo, nafas ini sangat mirip dengan nafas yang kami rasakan dari langit berbintang di luar wilayah di medan perang 10.000 suku. Itu harus menjadi leluhur dari klan iblis Yuan. Pria ini, tidak lain adalah iblis yang melarikan diri dari medan pertempuran 10.000 negara. Di sampingnya, dia adalah Raja Iblis Api Merah. Tubuhnya mempesona, seperti peri cantik, dan Sihirli di satu sisi saling melengkapi. Ada apa dengan leluhur klan iblis? Leluhur jahat Luo mencibir. Namun, kekuatan orang ini tidak lemah. Nafas ini, dibandingkan dengan leluhur iblis asli, Tuang juga hampir tidak bisa disebutkan. Itulah sifat Tuan Luo. Di zaman kuno, kamu pasti tak terkalahkan dan tak terkalahkan, kata Magic Li sambil tersenyum. Baiklah, jangan menyanjung dan teruskan. Nenek moyang jahat Luo San mendengus dingin. Di laut ajaib ini, ada asal-muasal klan iblis laut. Klan iblis laut ini juga merupakan keluarga iblis kelas 2 dalam keluarga iblis. Ketika kita menghancurkan fondasi jalan mereka, kita akan langsung gabungkan seluruh keluarga iblis laut. Kemudian, kekuatan leluhur iblis kita pasti akan pulih lagi, dan Anda juga akan mendapatkan kekuatan klan iblis laut. Ketika leluhur iblis lemah, kita bahkan tidak dapat menghancurkan fondasi leluhur iblis. Tetapi ketika kita menunggu leluhur iblis, hanya saja kita tidak dapat menggali fondasi leluhur iblis. Mali dan iblis Qianjun langsung tenggelam ke kedalaman lautan ajaib ini, dan segera menyadarinya. Sekarang, di langit gas ajaib yang tak berujung. Kakek, apakah kamu baik-baik saja? Sosok yang menjulang tinggi itu memandangi leluhur tua iblis Yuan yang akhirnya tenang. Di sekitar, langit berbintang yang tak berujung mengapung dan tenggelam. Kehampaan dihancurkan menjadi aliran partikel, satu demi satu bintang iblis, langsung meledak, dan bahkan ratusan juta makhluk iblis yang lemah jatuh. Langit dan bumi dalam kekacauan, dan ki jahat ada di mana-mana. Leluhur tua dari iblis Yuan dengan dingin melirik sosoknya yang menjulang tinggi dan berkata dengan dingin, Anda dapat segera memanggil agar semua mata-mata kita yang bekerja di langit dapat mengintai dan tidak lagi menerima perintah apapun. Adapun beberapa mata-mata di tempat-tempat rahasia dari sumber api luar, semuanya harus mundur. Kakek, apakah kamu, sosok yang menjulang tinggi, sedang terburu-buru? Ada apa, leluhur? Mata-mata dalam pekerjaan sehari-hari adalah iblis mereka yang telah berkembang selama ratusan juta tahun. Sekarang, semua yang internal tidak aktif. Mereka tidak menerima pesanan apapun, dan semua yang eksternal mundur. Bukankah ini upaya 100 juta tahun dan sebuah kegagalan? Mata-mata dalam pekerjaan surgawi telah terungkap. Adapun mata-mata di alam rahasia luar, dengan disintegrasi internal, kemungkinan besar mereka juga akan terungkap. Tidak ada artinya lagi untuk terus mengintai. Lebih baik untuk memanfaatkan kesempatan ini dan secara langsung menghancurkan beberapa hal di Tiangong. Kami berharap masih dapat meninggalkan beberapa benih kayu bakar.
Nenek moyang tua iblis Yuan berkata dengan suara yang dalam. Semua terekspos, tapi Sugu masih berada di tempat rahasia Tiangong. Apa kau perlu? Apalagi yang ingin dikatakan sosok menjulang itu? Tidak perlu, Sugu yang tertinggi. Itu lebih berbahaya dan kurang menguntungkan. Nenek moyang tua iblis Yuan menghela nafas bahwa dia telah melihat kembali ke sungai panjang takdir. Nasib dan penyebab binatang purba di ruang itu dan iblisnya telah dihancurkan, dan supremasi kuno virtual takut itu semakin berbahaya. Hahaha, tata letak miliaran tahun, sekali hancur, menarik, sangat menarik. Matanya suram, dan dia tertawa terbahak-bahak. Lao Su, kamu, sosok yang menjulang tinggi itu sedikit kacau. Leluhur marah sebentar, muntah darah sebentar, bagaimana tertawa lagi sebentar. Kamu, lakukan sekarang. Ya, sosok yang menjulang itu dengan cepat pergi. Qin Chen, ini menarik. Mata leluhur iblis Yuan ganas. Di era ini, kamu muncul, tapi aku ingin melihat apa yang berbeda. Dan setelah leluhur tua iblis jurang tahu apa yang terjadi di sini. Berita tentang kehancuran wilayah klan binatang buas kuno menyebar perlahan di alam semesta seperti embusan angin. Namun, karena lokasi dan privasi klan binatang purba luar angkasa, tidak banyak kelompok etnis yang tahu di mana mereka berada. Alhasil, berita tersebut hanya tersebar di beberapa ras teratas dan belum ditanggapi oleh 10.000 ras. Namun, ada juga beberapa ras kuat yang tahu di mana keberadaan binatang buas kuno di luar angkasa, menimbulkan sensasi yang tak ada habisnya. Apakah tanah klan binatang purba dihancurkan? Ledakan, di lautan tulang klan tulang, Raja 10.000 tulang tiba-tiba berdiri, dengan kepanikan dan kengerian di matanya. Apa yang terjadi di sini? Apakah karena pekerjaan hari ini? Yang tertinggi dari segala usia tercengang dan marah. Zerk, hantu, ketika Kaisar Serangga dan hantu jahat Mahaguru mengetahui berita itu, mereka juga tampak terkejut dan marah. Karena mereka adalah satu-satunya orang yang mengetahuinya, mereka secara alami mengetahui rahasia kepunahan binatang purba di luar angkasa. Di langit berbintang yang tak berujung. Namun, pembuat asli acara tersebut, Sengong Tianzun, tidak tahu berapa banyak yang telah mereka lakukan. Di bawah kepemimpinan Sengong Tianzun, dalam 3 hari, pengrajin kuno Tianzun dan yang lainnya telah kembali ke tempat rahasia markas besar Tiangong. Pengrajin kuno Tianzun, saya akan memberi Anda beberapa hal tentang tempat rahasia markas. Letakkan pengrajin kuno itu dan berkata sambil tersenyum. Tuan, apakah kamu tidak kembali? Pengrajin kuno Tianzun sedang terburu-buru. Haha, Qin Chen dan aku punya sesuatu yang penting untuk ditangani. Sengong Tianzun tersenyum, setelah Anda kembali, Anda berlima akan mendiskusikan semua masalah pekerjaan hari itu. Adapun yang penting, beritahu saya nanti. Adapun blokade tempat rahasia markas besar, Anda dapat melepaskannya. Sekarang bahwa situasi umum telah diputuskan, saya tidak perlu memblokir sepanjang waktu. Ya, pengrajin kuno menghormati mereka dengan hormat dan kemudian mengerutkan kening, tetapi begitu blokade dibuka. Jika ada mata-mata di klan iblis, maka apa yang terjadi di tempat rahasia markas kita tidak akan. Yang mereka khawatirkan adalah informasinya bocor. Haha. Pengrajin supernatural Tianzun terkekeh, hal seperti itu tidak dapat diblokir. Cepat atau lambat, iblis akan mengetahuinya. Selain itu, setelah pertempuran ini, saya khawatir klan iblis belum dapat mengirim orang untuk bekerja pada Tuhan kita. Selain itu adalah rahasia klan iblis. Selama kita tidak menyebarkannya sesuka hati, iblis tidak akan secara aktif menyebarkannya. Binatang buas kuno di luar angkasa berlindung pada iblis. Akibatnya, seluruh klan hancur. Jika hal seperti itu tersebar, itu hanya akan kehilangan muka klan iblis dan membuat posisi klan iblis di mata ribuan klan. Nenek moyang iblis Yuan adalah orang bijak, tentu saja tidak akan melakukan hal seperti itu. Namun, Anda harus mencoba menghalangi kami untuk bekerja untuk orang-orang kami sendiri. Apa yang terjadi di tempat rahasia markas besar tidak boleh dipublikasikan dengan mudah. Adapun hal-hal lain, seperti fakta bahwa saya memiliki master kuil akting baru di Tiangong, Anda dapat dengan santai mempublikasikannya ke dunia luar. Tuhan Allah tersenyum. Qin Chen memandang dewa-dewa dengan aneh, dan selalu merasa bahwa dewa-dewa gelisah dan baik hati. Dia adalah generasi muda, dewa Tuhan,
ini untuk menempatkannya di puncak badai. Selanjutnya, dewa-dewa memerintahkan beberapa hal, lalu dia membawa Qin Chen dan pergi. Mereka segera pergi ke tempat rahasia markas. Rumah harta karun. Sengong Tianzun meninggalkan tempat rahasia markas besar Tiangong bersama Qin Chen. Mau kemana kita selanjutnya? Qin Chen bertanya dengan mata membara. Haha, aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Karena kamu telah memenuhi persyaratanku, maka aku akan membawamu ke klan kuno. Namun, setelah membawamu puluhan ribu orang kuno dan menyelesaikan masalah keluarga Ji, aku masih punya satu hal untuk dilakukan untukmu. Qin Chen ragu, ada apa? Haha, jangan khawatir. Maka kamu akan tahu bahwa ini bukan hal yang buruk, tapi hal yang sangat baik. Untukmu, ini juga untuk temanmu. Tuhan dengan lembut tersenyum, tapi lihatlah alam semesta yang jauh. Gaib, di satu sisi, Qin Chen bergumam. Pengrajin surgawi Tianzun tertawa. Sebagai penjabat kepala kuil Tiangong, Anda harus dapat meyakinkan publik tentang cara menyempurnakan peralatan. Butuh beberapa hari untuk pergi ke orang-orang kuno. Pada hari-hari ini, saya akan memeriksa prestasimu dalam menyempurnakan senjata. Qin Chen terlihat aneh. Apakah cukup untuk beberapa hari? Sebelum keraguan di dalam hatinya jatuh, dewa-dewa telah membawa Qin Chen ke kehampaan tersembunyi di kedalaman rumah harta karun. Dalam kehampaan ini, nafas waktu mengalir. Qin Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa perjalanan waktu di sini agak berbeda dari dunia luar. Aturan waktu, Qin Chen terkejut, yang mirip dengan percepatan waktu di dunianya yang kacau. Ini benar-benar aturan waktu. Saat memurnikan aula harta ini, itu juga diresapi dengan jejak asal waktu. Selain itu, ia telah mengalami baptisan waktu. Oleh karena itu, ia memiliki kekuatan waktu yang dapat mempercepat 10.000 kali waktu. 10.000 kali. Qin Chen mengisap AC. Selama setahun, bukankah 10.000 kali di luar? Apakah ini terlalu abnormal? Dunianya yang kacau, bahkan setelah penciptaan langit dan bumi, hanya 100 kali lebih cepat. Selain itu, Qin Chen jelas merasa bahwa kekuatan waktu tidak cukup dan perlu melengkapi kekuatan sungai waktu yang panjang. Faktanya, yang disebut 10.000 kali tepat di bawah yang mulia. Semakin tinggi kultivasi, semakin besar kekuatan yang dibutuhkan untuk mempercepat waktu. Sekarang Anda dan saya di sini, saya dapat mempercepat 100 kali, yang merupakan batasnya. Qin Chen merasa lega. 100 kali waktu, ceroboh, dan dunia mereka sendiri yang kacau tidak jauh berbeda, tetapi juga di bawah keajaiban surga. Dalam hal ini, dunia yang kacau masih lebih kuat. Kamu memiliki sumber waktu. Jika kamu telah mencapai sesuatu dalam aturan waktu, tidak sulit untuk mempercepat waktu. Itu bahkan lebih kuat daripada rumah harta karun. Lagi pula, rumah harta karun hanyalah jejak dari sumber waktu diserap oleh langit dan bumi. Tetapi Anda memiliki sumber waktu yang nyata. Satu-satunya masalah adalah percepatan waktu membutuhkan ruang khusus. Tidak ada harta yang dapat melakukannya pekerjaan ilahi surga. Ketika kamu memiliki kesempatan, mari kita lihat apakah ada harta karun seperti itu. Itu adalah harta paling berharga di dunia kecil. Itu juga sangat berharga dan tidak dapat diperoleh dengan mudah. Ya, Qin Chen mengangguk, tapi tidak banyak bicara. Ben Sao memiliki dunia yang kacau. Dapatkah saya memberitahu Anda dengan mudah? Pertahankan profil rendah. Pertahankan profil rendah. Dewa-dewa berkata, lalu dengan debu Qin datang dengan kecepatan langit berbintang ini. Sebelum dia bisa mulai, dia mendengar raungan samar di kejauhan. Qin Chen sedikit berubah warna. Melihat ke masa lalu, dia bisa melihat ada nafas di langit berbintang yang tak berujung. Dia diikat dan meraung. Dewa ilahi segera melambai dan menutupi kehampaan. Tuan Tianzun, ini, kandang rumah harta karun, surga kosong, dan binatang purba luar angkasa di penjara di sana. Ngomong-ngomong, semua mata-mata iblis tempat saya bekerja juga di penjara di sana. Tuhan terkekeh. Tuan Tianzun, orang-orang dari binatang purba di ruang itu. Qin Chen ragu-ragu sejenak. Meskipun klan binatang purba luar angkasa hanyalah klan kecil, bagaimanapun juga itu adalah ras yang kuat seperti awan, dan jumlahnya banyak. Qin Chen tahu bahwa semua binatang purba luar angkasa dikumpulkan oleh rumah harta karun, tetapi dia tidak tahu bagaimana menghadapinya, membunuh mereka semua, atau mengapa
Apakah kamu berhati lembut? Dewa ilahi melihat ke atas, matanya sedikit dingin dan ganas. Saat ini, dia galak, seperti membunuh Tuhan. No Qin Chen menggelengkan kepalanya. Dia hanya ingin tahu dan tidak sabar. Jika dia berhati lembut, dia tidak. Bagus. Guru ilahi mengangguk, matanya dingin dan berkata, tidak ada hati yang lembut di antara kelompok etnis. Hari ini, pekerjaan surgawi saya yang telah menghancurkan ruangnya. Tapi tahukah Anda, apa yang akan dia lakukan jika Maha Guru Sugu pecah melalui tempat rahasia markas besar pekerjaan surgawi kita? Dewa-dewa mengangkat kepalanya dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Saya khawatir semua makhluk hidup di tempat rahasia markas kerja surgawi kita akan menjadi makanan di mulut dan makanan di piring Sugu. Maha Guru, dan Anda juga akan mati. Pada saat ini, Dewa Ilahi terlihat seperti kembali ke zaman kuno, matanya mengungkapkan ingatan dan rasa sakit. Pada tahun-tahun itu, setan menyerbu markas pengrajin kami. Apa hasilnya? Untuk menyelamatkan kami, membakar hidup kami, dan mati bersama musuh, nenek moyang kami menyimpan beberapa karya pengrajin kami. Meski begitu, yang asli karya pengrajin yang luar biasa dan banyak dengan murid yang tak terhitung jumlahnya telah menjadi abu dan ratusan juta makhluk hidup telah dihancurkan. Ini masih bagus. Ketika iblis menyerbu surga Teran dan menghancurkan langit dan bumi, hampir setengah dari makhluk tak berdosa rakyat kita mati total. Apakah iblis pernah berbelas kasih? Pernahkah kamu baik hati? Jadi, jika kamu mati, kamu tidak akan bertarung. Suara dingin Sengong Tianzun berkata, ingin memperingatkan Qin Chen, tetapi juga ingin memperingatkan dirinya sendiri. Hati Qin Chen adalah lin, tidak bisa menahan anggukan. Dia belum mengalami waktu itu, dan pemahamannya tentang alam tidak sedalam pemahaman tentang Tuhan yang ilahi. Namun, dia juga mengalami invasi Tianwu oleh setan yang berbeda. Dia tahu betapa mengerikan pertempuran kelompok etnis itu. Tentu saja, meskipun tidak ada kebajikan dalam perang kelompok etnis, tidak perlu membunuh orang secara besar-besaran ketika tidak perlu melakukannya. Misalnya, jika kita bisa tunduk pada orang-orang kita secara alami akan menyelamatkan hidup mereka dan melayani orang-orang kita. Namun, di masa depan, mungkin tidak ada ruang untuk binatang purba, dan hanya mereka yang diperbudak oleh orang-orang kita yang akan menjadi pengikut dari orang-orang kami sampai mereka benar-benar terintegrasi ke dalam kelompok etnis kami. Nah, selanjutnya, kamu dan aku akan bertukar smelter. Di langit dan bumi ini, waktu dipercepat untuk membuka, dan Qin Chen dan Sengong Tianzun segera berkomunikasi. Meskipun prestasi Qin Chen dalam memurnikan peralatan luar biasa, itu tergantung pada siapa mereka membandingkannya. Dibandingkan dengan beberapa penyuling senjata biasa, Qin Chen, yang diwarisi dari Istana Butian, secara alami sangat penting. Namun, dibandingkan dengan Sengong Tianzun, seorang pengrajin top yang diwarisi dari zaman kuno, Qin Chen secara alami memiliki jalan yang panjang. Terlepas dari hal-hal lain, Tianzun pengrajin ilahi dapat dengan mudah memperbaiki harta Tianzun. Dia sekarang satu-satunya di surga yang bisa memurnikan harta Tianzun secara sembarangan. Lainnya, seperti pengrajin kuno Tianzun, meskipun mereka juga dapat mencoba untuk memperbaiki peralatan berharga Tianzun, masih memiliki banyak kekurangan. Alih-alih langsung mengajari Qin Chen cara memurnikan peralatan, Sengong Tianzun pertama-tama bertukar pengalaman memurnikan senjata dengan Qin Chen dan melakukan beberapa tanya jawab. Jelas, dia ingin memahami pemahaman Qin Chen tentang alat pemurnian melalui tanya jawab. Pada pemahaman ini, karya ilahi Tianzun juga terkejut, karena pencapaian Qin Chen pada masalah inti pemurnian senjata sangat luar biasa. Bahkan di beberapa tempat, bahkan perajin Dewa Tianzun tidak bisa tidak terkejut. Itu karena Qin Chen telah diwarisi dari Istana Butian, dan telah melihat kelahiran dunia yang kacau, dan telah melihat banyak keajaiban dalam kumpulan dewa segala sesuatu. Apa yang disebut satu hukum dapat melewati semua jenis metode. Banyak prinsip terkandung dalam aturan surga yang sangat sederhana. Pada titik ini, Qin Chen lebih kuat dari banyak master pemurnian senjata top. Misalnya, Ling Feng Tianzun, yang merupakan penjaga warisan Tiangong, juga seorang master di tingkat Tianzun. Namun, dalam hal persepsi kehidupan, itu jauh dari sebanding dengan Qin Chen. Tentu saja, dibandingkan dengan pengalaman pemurnian khusus, Qin Chen jauh lebih buruk daripada banyak wakil aula Ling Feng Tianzun dan Tiangong. Putra ini luar biasa.
Melihat Qin Chen, dia terkejut. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa si Aoyao Supreme membiarkan dirinya begitu menjaga Qin Chen, dan mengapa dia bisa diwarisi dari Istana Butian. Meskipun tingkat kultivasi Qin Chen masih lemah, dalam beberapa aspek, itu sangat mengerikan. Setiap orang memiliki pemahaman mereka sendiri di jalan pemurnian. Saya dulu memberi Anda beberapa panduan, tetapi sekarang saya menemukan bahwa saya tidak dapat mengajari Anda terlalu banyak. Bukannya Anda telah melampaui saya di jalan pemurnian. Namun, untuk Anda jalan saya tidak cocok untuk Anda, dan Anda harus pergi sendiri. Jika Qin Chen masih sangat primitif dalam menyempurnakan jalan utama, maka dewa-dewa dapat memberinya beberapa petunjuk dan referensi, sehingga ia dapat menghindari jalan memutar. Namun, setelah beberapa komunikasi, dia memberitahu Master Ilahi bahwa Qin Chen tidak harus jauh lebih lemah dalam pemahamannya tentang alat pemurnian. Ada jalan yang berbeda. Setiap orang memiliki pemahamannya sendiri. Jika Sengong Tianzun masih mengajari Qin Chen pemahamannya tentang pemurnian Tao, dia tidak akan membantunya, tetapi menyakitinya. Namun, selama pertukaran, Sengong Tianzun juga menemukan bahwa meskipun Qin Chen memiliki pemahaman yang luar biasa tentang jalan pemurnian, dia masih kekurangan banyak teknik pemurnian khusus, dan bahkan banyak teknik pemurnian dasar dari tingkat terhormat tidak dapat digunakan. Seolah-olah Qin Chen adalah pengrajin ahli yang telah belajar di akademi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Secara prinsip, dia sangat jelas. Tetapi dalam hal teknik pemurnian khusus, masih ada kekurangan. Apa yang kurang darimu sekarang adalah menyempurnakan pengalaman, tapi itu tidak masalah. Pengalaman menyempurnakan secara alami dapat meningkat jika kamu lebih menyempurnakannya. Tuhan berkata sambil tersenyum. Qin Chen juga tahu kelemahannya. Selanjutnya, dengan bantuan dewa-dewa, Qin Chen mulai menyempurnakan terus-menerus pemurnian siang dan malam untuk meningkatkan level alat pemurnian. Perangkat pemurnian semacam ini perlu mengonsumsi bahan tingkat Zun yang luar biasa. Seberapa langka bahan Zun? Saya khawatir kekuatan top seperti Istana Dewa Bintang tidak bisa membiarkan Qin Chen menggunakannya secara sembarangan. Tapi sekarang Qin Chen adalah Master Aula Acting Tiangong, dan dia juga di bawah bimbingan pribadi dari pekerja Dewa Tianzun. Dengan statusnya sebagai dewa-dewa, ia telah mengumpulkan kekayaan selama ratusan juta tahun. Tidak peduli bahan apa yang dibutuhkan Qin Chen, dia dapat mengeluarkannya pertama kali untuk memastikan bahwa Qin Chen tidak akan memiliki bahan untuk disempurnakan. Boom. Di udara kosong rumah harta karun, Qin Chen mulai menyempurnakan prajurit harta karun satu persatu. Ketika mereka pergi ke tempat tinggal orang-orang kuno. Orang kuno, wilayah keluarga Ji. Meskipun orang-orang kuno berasal dari garis keturunan yang sama dengan ras manusia, karena mereka memiliki garis darah yang diwarisi dari zaman kuno, mereka memisahkan batas-batas mereka sendiri dari kerajaan manusia, dan hanya mendirikan beberapa tempat tinggal eksternal di surga Teran. Karena itu, ketika kerajaan manusia purba runtuh, batas-batas manusia purba tetap utuh, tetapi beberapa pemukiman di kerajaan manusia dihancurkan satu demi satu. Ini juga alasan mengapa Qin Chen tidak menemukan tanah leluhur Ji di langit selatan. Karena tanah leluhur sebenarnya dari keluarga Ji bukanlah di alam surga selatan, melainkan di alam klan kuno. Ada saluran bidang antara batas klan kuno dan batas langit selatan, yang dapat digunakan oleh orang-orang kuno. Hari ini, wilayah keluarga Ji kuno. Ada keheningan antara langit dan bumi. Dunia kuno tempat klan kuno berada sangat luas dan tidak terbatas. Itu masih mempertahankan beberapa fitur lingkungan dari zaman kuno, dan juga memiliki beberapa suasana kacau yang mengalir. Di dunia kuno, itu sangat berbahaya. Bahkan ada beberapa hewan liar pada zaman dahulu yang sangat berbahaya. Wilayah keluarga Ji terletak di tempat terpencil di dunia kuno. Saat itu, di dunia kuno, keluarga Ji bersaing dengan keluarga Xiao untuk mendapatkan supremasi. Alhasil, keluarga Ji kalah telak dan diboikot oleh keluarga Xiao. Keluarga Ji berpisah. Beberapa dari mereka bergabung dengan keluarga Xiao, sementara yang lain dikejar dan dibunuh, hampir menghancurkan keluarga tersebut. Keluarga Ji hari ini, di antara 4 keluarga kuno, menempati peringkat terakhir. Sekarang, di sebuah rumah di wilayah Ji. Di tengah malam, Ji Ruyu menatap langit dengan tenang, matanya penuh dengan rindu.